Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Hampir sepekan kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, 4 anggota KKB tewas. 4 narapidana yang kabur dari Lapas Sorong kembali diringkus polisi. Polda Papua antisipasi 5 wilayah rawan kelompok kriminal bersenjata saat pemilu. Situasi di Kabupaten Intan Jaya saat ini sudah terkendali pasca kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata. Dalam insiden tersebut, 4 anggota KKB tewas tertembak. Bahkan salah satu yang tewas adalah Komandan Perang KKB wilayah Intan Jaya. Jenazah anggota KKB yang tewas dibawa anggotanya masuk ke dalam hutan. Dalam sepekan, KKB melancarkan teror sehingga membuat masyarakat Intan Jaya ketakutan. Kelompok ini juga membakar 4 rumah warga di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Yaitu Melkias Matani dan Harisatu Nambagani. Sehingga total semuanya pada kotak tembak ini 1 anggota Brimob tertembak dan meninggal dunia, kemudian 4 KKB ini tertembak mati dan 3 orang KKB menderita luka tembak yang saat ini masih mereka rawat dan kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Selanjutnya kondisi pada saat ini untuk Intan Jaya sudah normal kembali, tidak ada kontak tembak, semua kegiatan sudah mulai pulih kembali. TNI tetap berjaga-jaga dengan jajaran apartemen yang di sana untuk tetap menjaga situasi keamanan di Intan Jaya. Dari kejadian ini penyebabnya adalah adanya isu yang berkembang di masyarakat Intan Jaya. Yang pertama, isu patung Yesus. Yang di kalangan mereka diberitakan isu itu bahwa di dalam patung Yesus itu ada bom yang sangat besar. Yang apabila itu diledakkan, seluruh masyarakat Intan Jaya akan mati, sehingga mereka menolak itu. Padahal ini adalah rangkaian program yang sudah dibuat, dimulai dari Batalion 328 yang membangun patung salib yang ada di Gereja Antioquia. Kemudian dilanjutkan dengan batalion penggantinya, yaitu Batalion 305 membangun gereja di Mamba. Nah sekarang Batalion 330 mengganti ke 305 melengkapi itu dengan patung Yesus. Nah kenapa ini dilakukan? Kita ingin membangun perdamaian di tanah ini. Kita tidak mau ada kekerasan di tanah ini. Kita tidak mau ada pertumpahan darah di tanah ini. Tetapi ada pihak-pihak yang menyebarkan isu bahwa patung Yesus ini justru berisi bom. Yang berikutnya yang berkembang adalah isu masalah blok Wabu yang dikatakan bahwa akan ada penguasaan besar-besaran yang untuk menguasai kekayaan alam emas yang ada di blok Wabu. Sebelumnya pada 19 Januari lalu, KKB menyerang pos TNI dan Polri di Kabupaten Intan Jaya yang menewaskan 1 anggota Brimob. Hendra melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah.
Polisi masih terus memburu narapidana yang melarikan diri dari lapas kelas 2 Sorong pada 7 Januari lalu. Sudah lebih dari 2 pekan, polisi terus bekerja keras menangkap kembali para napi satu persatu. Tim gabungan Resmob Mangewang Polresta Sorong Kota kembali menangkap 4 narapidana dan tersisa 35 narapidana yang masih buron. Petugas menggerebek tempat persembunyian mereka di sejumlah lokasi di kota Sorong. Sudah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang napi dari lapas yang kabur. 3 orang dari napi ini dari tim gabungan, dari tim Resmob Mangewang, terus dari tim Intelmob sendiri. Jadi ada tim yang di ini sehingga menangkap ketiga pelaku di daerah sekitaran rumahnya. Setelah itu baru dibawa ke Polresta Sorong Kota dan nanti kita akan berkomunikasi sama pihak lapas untuk diserahkan ke lapas. Inisialnya yang pertama itu RY, terus YW, sama satu lagi AA. Kasus apa sebenarnya? Itu ada kasus 365, Narkoba. 365, 363. Jadi ini kasus pencuri. Diamankan itu ada 18 orang. Ya. 18 orang, dan itu nanti kita akan terus berkomunikasi sama pihak lapas untuk sisa dari DPO-nya dikurangi sama yang ditangkap 35 lagi. 35 lagi. Jadi kita juga masih intensif untuk melakukan pengejaran terhadap 35 orang ini melalui tim, baik dari tim lapas, tim Polresta Sorong Kota maupun Intelmob. Sebelumnya 53 narapidana di lapas kelas 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya melarikan diri usai menghadiri ibadah hari Minggu. Mereka mengancam sipir dengan petasan dan senjata tajam. Sebagian narapidana berhasil ditangkap kembali, namun puluhan masih buron dan dalam pengejaran petugas. Lapas kelas 2 Sorong saat ini kelebihan kapasitas, kondisi yang menjadi salah satu faktor penyebab kaburnya puluhan narapidana. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta seluruh aparatur sipil negara, TNI dan Polri bersikap netral dalam pemilu 2024. Apollo mengatakan netralitas mutlak dijunjung agar pemilu berjalan jujur, aman, dan adil. Aparatur sipil negara dan TNI Polri harus tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Jadi tidak memihak kepada salah satu partai politik tertentu. Jadi tetap menjaga netralitas ASN sambil ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta kondusivitas di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Gubernur juga meminta seluruh peserta pemilu tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye dan menarik pemilih karena melanggar aturan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.